para frater, para suster, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu pekan ketiga, selamat hari Minggu Sabda Allah. Hari-hari ini kita ada dalam pekan doa sedunia untuk mendoakan persatuan umat Kristen sedunia, dan hari ini adalah hari yang ke-6. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan persatuan itu? Betul, gereja, tetapi dari dalam yang menggerakkan adalah Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri. Semua usaha manusia menuju persatuan digerakkan dari dalam oleh Roh Kudus sebagai roh pemersatu dan bukan roh pemecah belah. Dalam Injil, seluruh karya Yesus dilaksanakan dalam kuasa Roh Tuhan. Dikatakan tadi pada ayat keempat. Dalam kuasa Roh Kudus, kembalilah Yesus ke Galilea. Untuk apa? Untuk berkarya dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan sangat jelas ketika ia masuk ke rumah ibadat, diberikan Alkitab, dan dia membuka, didapat di sana kutipan dari Nabi Yesaya. Dia membuka dan dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Orang tidak bisa dan tidak sembarang mengatakan membaca kitab suci di rumah ibadat. Hanya mereka yang memang ditunjuk sebagai pembaca dan yang lain mendengar. Orang yang punya otoritas membacakan Alkitab. Sama dalam hal ini. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus mengatakan pada hari ini genaplah nas tadi yang dibacakan sewaktu kamu mendengarnya. Ada yang duduk mendengar, mereka yang membacakan, dan semua yang membaca sama, berbeda dengan yang duduk. Tetapi yang berbeda dari para pembaca Alkitab, kitab suci ini, Yesus menambahkan kalimat, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang boleh kita pelajari dari bacaan-bacaan pada hari Minggu ini? Pertama, kitab suci adalah kitab iman yang historis dan bukan legendaris. Dalam iman para rasul sebagai saksi mata yang sejak semula, disusunlah sebuah buku iman yang historis. Di awal perikop tadi dikatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu
Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya apa, saudara-saudari? Supaya apa yang kita imani sungguh-sungguh adalah sesuatu yang kita yakini sebagai ajaran yang benar. Dilanjutkan tadi pada ayat 4, dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar. Adalah sesuatu yang benar, bukan karang-karang, bukan novel. Maka menjadi penting sejauh kita bisa dan mau, mampu dan mau, mempelajari sejarah kitab suci. Pastor, yang penting iman. Ini adalah perkataan orang saleh yang malas belajar. Yang penting iman. Kenapa saya katakan perlu mempelajari sejarah? Supaya kita tidak sembarang tafsir sana, tafsir sini. Begitu ditampar pipi kiri, kitab suci bilang, kenapa satu? Bagi kau. Karena Allah kita adalah Allah yang menyejarah. Allah yang pernah hidup historis dan bukan sekedar cerita legendaris. Poin yang kedua, bersukacitalah dalam waktu kekudusan dan pembebasan. Dalam bacaan pertama, kepala daerah Nehemia dan Imam Esra ahli kitab serta orang-orang Lewi mengajar dan mengajak orang Israel untuk kamu jangan berduka cita. Kamu harus bergembira bersukacita. Karena ini adalah waktu Tuhan yang kudus. Dikatakan tadi Bapak Ibu pada ayat 10b, hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis saat mendengar kalimat-kalimat Taurat. Saya tidak tahu seberapa banyak dari kita saat pembacaan Alkitab tidak usah menangis, tapi minimal tersentuh dari satu frasa atau kalimat yang sungguh mengena di dalam kehidupan kita. Atau sementara pembacaan Alkitab, sabar misalnya bikin story WA, pastor sana yang pimpin. Kenapa kau tidak datang? Lihat ini pastor sana yang pimpin. Lihat ini ada uskup, rugi kok. Kurang lebih 1 minggu yang lalu ada umat dari Mariso yang saya sudah kenal lama di Manado. Datang dia masuk gereja. Rupanya bisa masuk gereja. Pastor. Begitu keluar pastor. Dia sudah WA dulu. Pastor jam berapa? Misa sore di Mamajang. Saya bilang jam 5. Hari Minggu jam 5. Keluar. Pastor. Makasih nih pastor. Lama di Manado. Pastor makasih nih pastor. So kasih info. Pastor kasihan kita sepanjang misa tadi ada menangis. Diberikan kesempatan rasa bebas kita pastor. Ikut pastor itu misa. Ya sudah, kan sudah selesai, sudah misa. Tangisan sukacita, sudah bebas tuh karena selama ini. Iya pastor, makasih nih pastor. Siap. Pulang dia. Sesuatu yang dirindukan seolah-olah terbebas. Inilah waktu pembebasan. Pembebasan ketika Allah melawat umatnya. Pembebasan dan pemberitaan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Waktu pembebasan bagi orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Dan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Dan ini menyukacitakan. Poin yang terakhir, semangat korsa, ale rasa beta rasa.
Semangat atau jiwa korsa berasal dari bahasa Prancis, esprit de corps. Uskup kita selalu menyapa para pastor. Para pastor, korps imam. Korps sebagai satu perasaan kesatuan. Perasaan kekitaan. Perasaan kesetiaan terhadap satu lembaga atau organisasi. Dan di sanalah muncul rasa hormat, di sanalah muncul kesadaran, di sanalah muncul kesetiaan dan kecintaan, mementingkan kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam bahasa Jawa secara harafiah, korps ini dimengerti sebagai semangat tubuh. Dalam bacaan kedua dengan jelas penjelasan yang ditulis di sana tentang kita semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita semua ini satu gereja adalah tubuh Kristus. Yang ada di Mamajang, yang duduk di dalam, yang duduk di luar, tubuh Kristus. Tetapi masing-masing, frater A, frater B, ibu A, ibu B, bapak A, bapak C, adalah anggota-anggotanya. Sehingga kalau tubuh menjadi jelas bahwa mata tidak lebih berharga dari telinga. Kalau kita dengar baik-baik bacaan pertama. Bahwa tangan tidak lebih berharga dari kaki. Bahwa rambut tidak lebih berharga dari alis. Atau sebaliknya, alis lebih berharga karena setiap hari dicukur, dioles, digaris, ada dia punya garis di ujung dikasih. Lebih berharga, bukan. Tetapi sebagai satu kesatuan tubuh. Tadi dikatakan dalam bacaan kedua. Minta maaf saya tidak pakai sepatu. Karena 3 hari yang lalu, 3 hari persisnya hari Jumat. Begitu keluar sofa. Ada celah sofa, duduk nonton, keluar dari sofa. Saya tendang bagian bawah, terangkat kuku. Apa reaksi spontan? Berlutut saja. Sambil lihat, berarti ada lihat saya atau tidak? Spontaneously. Dan apa yang terjadi? Mata turut merasa keluar tetesan-tetesan. Sakit kok. Kau mau sembunyi dan saya gagap perkakas. Oh tidak. Sakit tetap. Dari kaki naik ke atas. Kalau cinta dari mata turun ke hati. Kalau menendang sofa dari kaki naik ke mata. Berkaca menetes. Apa yang dilakukan tangan? Kusapu tetesan air mata. Sangat jelas. Jadi tidak ada yang mengatakan kau sebagai seksi A. Saya sebagai bagian dari seksi B yang lebih penting, tidak. Semua masing-masing orang memiliki tugas fungsi yang punya jiwa korps. Yang punya jiwa rasa hormat kesatuan. Kalau Anda rasa bahagia, kami bahagia. Kalau Anda merasa sedih, pengalaman begini-begini dalam hidup menggereja, berjemaat, mengumat, saya juga turut merasa, bukan kok kompor-kompori. Berarti dia bukan bagian dari tubuh gereja. Itu bagian tubuh tetapi sebagai tumor dan kanker. Beda. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga dalam hari-hari pekan doa untuk persatuan umat Kristen sedunia ini, kita sungguh meresapkan sabda Allah dan meminta tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kita pada persatuan
dan bukan perpecahan. Semoga demikian.